لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kemudian kaum muslimin yang bertanya kepada kami, apakah ketika seorang non-muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian otomatis mereka masuk ke dalam agama Islam? Maka dalam perkara ini jamaah dirahmati Allah, para ulama menjelaskan kepada kita. Yang pertama, kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengerjakan amalan-amalan yang berasal dari agama Islam seperti sholat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berzikir, ataukah dia tidak tidak sengaja mengucapkan kalimat subhanallah, masya Allah, atau assalamualaikum, padahal kita tahu dia non muslim, atau mereka bersedekah dan seterusnya dari amalan-amalan Islam yang nampak padanya, maka tidak serta-merta kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Sampai kita mengetahui mereka mengucapkan dua kalimat syahadat benar-benar ingin masuk ke dalam agama Islam. Benar-benar apa yang mereka ucapkan itu tulus, murni dari sanubari hati mereka yang paling dalam untuk masuk ke dalam agama Islam. Adapun hanya sekedar mengikut, misalnya non muslim tinggal bersebelahan dengan masjid, mereka kemudian melafazkan lafaz azan atau mereka membaca surah Al-Fatihah, maka kalimat yang mereka ucapkan ini tidak terhitung kemudian mereka langsung otomatis masuk ke dalam agama Islam. Sampai kita kemudian mendengarkan dan mempersaksikan orang si fulan ini benar-benar mengucapkan kalimat syahadat, ingin masuk ke dalam agama Islam. Mereka mengikrarkan kalimat dua syahadat berasal dari hati sanubari mereka yang paling terdalam. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan Deddy Sumargo ini, yang kemudian kemarin kita lihat di podcastnya itu lagi ngobrol, kemudian ngikut dua kalimat syahadat, maka kemudian dia jelaskan bahwasanya dia hanya sekedar mengikuti, tidak kemudian dia meniatkan ucapan kalimat syahadat itu masuk ke dalam agama Islam, dia hanya sekedar mengikuti. Seperti misalnya zaman rahmat Allah, burung beok, keadaannya seperti burung beok. Kalau burung beok itu yang sering mengikuti bahasa-bahasa majikannya. Misalnya dia mengucapkan assalamualaikum, dia mengikuti assalamualaikum, apa kabar, siapa namamu, dia mengikuti burung beok itu. Maka keadaannya tidak lepas dari seperti burung beok, hanya mengikuti, tidak ada berasal dari sumber hati sanubari yang paling dalam. Kemudian perkara yang kedua berkaitan dengan lafaz, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtukumul ayman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak membalas, mengganjar dengan sumpah-sumpah yang kalian ucapkan yang hanya sekedar lafaz saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian, akan memberikan kalian ganjaran disebabkan karena sumpah-sumpah yang benar-benar kalian ucapkan dari hati sanubari kalian. Ini apa artinya jamaah rahmatullah? Para ulama menjelaskan kepada kita, sesungguhnya hanya sekedar lafaz kemudian tidak berasal dari hati sanubari yang paling dalam, maka itu tidak diazab, tidak diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kisah ini masyhur di karangan para ulama, yaitu ketika sebagian para sahabat terdesak ingin dibunuhi orang-orang kafir, maka mereka tidak sengaja kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kufur, tetapi hati mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan kalimat kufur itu hanya sebatas lisan saja. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tidak membalas, menghukum mereka disebabkan karena sumpah-sumpah yang hanya berasal daripada lisan semata. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, kalau kita ingin menarik lagi ayat ini, bahwasanya lihat keadaannya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fil darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya berada dalam neraka yang paling bawah. Kita mungkin bertanya, kenapa orang munafik ini tempatnya paling bawah di dalam neraka? Karena sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran mereka
dan menampakkan keislaman mereka. Dan ini banyak sekarang zaman rahmatullah. Ya apatah lagi kalau kita melihat ini non muslim, dia seorang Cinais yang kemudian sering mengundang ustadz yang lainnya, maka jangan tertipu dengan keadaan mereka sampai mereka benar-benar ingin masuk ke dalam agama Islam. Taib zaman rahmatullah, mungkin kita senang, mungkin kita bahagia ada non muslim perhatian dengan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, ada non muslim yang sering mendatangkan ustadz dari agama Islam, kemudian berbicara tentang agama Islam, berdiskusi tentang agama Islam berkaitan dengan Palestina dan yang lainnya yang berkaitan dengan agama Islam. Cuma zaman rahmatullah, ya jangan sampai mereka melakukan hal tersebut hanya karena mencari cuan, ya, mencari simpatisan daripada orang-orang muslim yang menonton banyak orang-orang muslim. Inilah zaman rahmatullah. Kemudian kita ini bijak bersikap sampai benar-benar kita melihat dia masuk Islam, dan toh misalnya sebenarnya kita menginginkan keislaman mereka, ya, menginginkan keislaman mereka. Jadi jangan tertipu dengan keadaan-keadaan sebagian non muslim yang sering mendatangkan ustadz dari Islam berbicara, berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri, atau yang berkaitan dengan yang kemarin yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina yang dibombardir dan diperangi oleh Zionis Israel la'natullah alaihi. Maka tentunya zaman rahmatullah, apa yang kemarin mungkin juga kita bisa dapatkan dari seorang dokter Cina yang non muslim, yang kemudian kita dapatkan dari beberapa kejadian dia mendatangkan ustadz dari Islam, kemudian juga mendatangkan dari kristolog yang notabene-nya di sana mereka ingin menyebarkan dakwah-dakwah yang mereka yakini. Maka tentunya seorang muslim itu bijak, kemudian sensitif dan kritis ketika ada non muslim yang mungkin, ya wallahu alam, apakah mereka benar-benar tertarik masuk Islam ataukah mereka hanya sekedar ingin podcast mereka ini banyak ditonton oleh orang-orang muslim yang penasaran dengan keadaan-keadaan mereka. Terlepas dari itu zaman rahmatullah, jangankan non muslim yang ingin penasaran dengan ajaran-ajaran Islam, kita juga menasihati kadang mu'alaf yang sudah masuk ke dalam agama Islam, tapi ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka justru tidak sholat, tidak menerapkan konsep beragama yang lebih baik. Ya, walaupun kita sangat sedang mereka masuk Islam, tapi ketahuilah, hidayah fit thariq atau hidayah atau taufiq, diberikan hidayah seseorang untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana diberikan hidayah untuk ketika masuk Islam mereka bisa taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini tidak kalah penting daripada hidayah at-tariq, yaitu diberikannya seseorang hidayah untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Sehingga zaman rahmatullah berkaitan dengan ini, mudah-mudahan kita semuanya jangan terlalu terperangah, jangan terlalu tidak terlalu memberikan respon yang berlebihan. Walaupun kita tetap mendoakan orang-orang non muslim di sana bisa masuk ke dalam agama Islam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ketika kita melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, yaitu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala akan hidayah yang sangat agung ini, kemudian meminta ampunkan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Ya, tidak sekedar kemudian senang, bahagia, tapi ada amalan-amalan yang dianjurkan, yaitu memperbanyak bertasbih ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam. Apatah lagi dia seorang tokoh, seorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar, tentunya kita harapkan keislaman mereka. Tapi yang paling penting daripada perkara itu adalah tetap memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang sangat lemah, yang tidak memiliki kekuatan apapun, daya apapun kecuali dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian memintakan ampun akan dosa-dosa dari orang-orang yang mu'allaf, dari orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Maka inilah zaman rahmatullah, sedikit apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan ucapan-ucapan non muslim yang mereka mengikuti kalimat-kalimat syahadat, kalimat-kalimat zikir, bacaan Quran, begitu pula dengan lafaz-lafaz azan, kemudian mengamalkan amalan syariat seperti misalnya berpuasa, bersedekah dan sebagainya. Maka tentunya tidak menjadikan otomatis
mereka masuk ke dalam agama Islam sampai mereka benar-benar mengikrarkan. Karena dijelaskan oleh para ulama, ini mungkin yang terakhir, bahwasanya iman itu adalah takrirul bilisan, yaitu mengikrarkan dengan lisan, wa tasdiqu fil qalbi, kemudian membenarkan, menjujurkan kalimat yang kita ucapkan dengan hati, wal amalu bil jawarih, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Jadi tidak sekedar dilafazkan saja, tapi harus ada dua terpenuhi ketika seseorang dikatakan Islamnya baik, yaitu mereka membenarkan dalam hati sanubari yang paling dalam, kemudian yang kedua berusaha mengamalkan amalan dari ajaran Islam ini dengan semampu mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.